Kami mau menjadi seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan berikan kami kesempatan untuk boleh bersama-sama berkumpul memuji nama Tuhan. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kami mohon urapan Tuhan, lawatan Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan sesuai isi hati Tuhan boleh menjadi berkat dan mengubah setiap kami yang sudah hadir pada sore hari ini. Berbicaralah, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom. Selamat sore Bapak yang kasih dalam Tuhan. Terima kasih kepada tim pelayan yang sudah melayani kita pada hari ini. Terima kasih kepada Tuhan buat kesempatan kita boleh berkumpul untuk beribadah. Juga terima kasih kepada Bapak Gembala atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Pak Gembala. Terima kasih juga kepada Ibu Nani Esther yang sudah mengkoordinasikan semuanya dengan baik. Nah, tema gereja kita bulan ini apa? Ada yang tahu? Kebangkitan misi, ya, penginjilan dan pelayanan. Itu tema dari Bapak Gembala untuk bulan ini. Hari ini saya akan mengambil subtema penginjilan praktis, ya. Jadi praktisnya itu penginjilan seperti apa? Yang pertama kita akan bicara mengenai alasannya kenapa kita harus menginjil. Di Matius 28 ayat 19 sampai 20 ini bisa disampaikan Pak Gembala juga minggu yang lalu, dikatakan karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Judul perikop ini perintah untuk memberitakan Injil. Jadi kenapa kita harus menginjil? Yang pertama karena perintah Tuhan. Nah, sebagai anak Tuhan kita harus melakukan, namanya perintah mesti dilakukan, betul? Ya, pertama karena perintah Tuhan. Nah, kadang-kadang kita fokus dan sering membahas bagian akhirnya, bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tapi ternyata ayat ini didahului dengan perintah, didahului dengan perintah kita untuk memberitakan Injil. Ya, jadi alasan utama karena perintah Tuhan. Dan alasan yang kedua itu yang mirip-mirip karena keharusan. Apa? Keharusan. Itu ada di 1 Korintus 9 ayat 16. Waktu itu Paulus berkata gini, jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah apa? Keharusan bagiku. Katakan sama-sama, keharusan. Nah, kalau keharusan ya harus, ya, namanya keharusan harus. Nah, terus setelah kalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Di sini ada yang mau celaka? Enggak ada. Tidak ada orang yang mau celaka. Kata Paulus, celaka kalau saya nggak memberitakan Injil. Jadi kedua, kenapa kita memberitakan Injil? Karena keharusan. Kalau enggak, celaka kita. Itu poin pertama, alasannya kenapa kita menginjil. Kita masuk poin yang kedua. Nah, mungkin ada bapak-bapak ibu yang bingung, menginjil itu mesti di mana. Nah, kita pertama belajar ke tempatnya, di mana kita mesti menginjil. Nah, langsung aja ke depan, menginjil itu tidak harus jauh-jauh. Kita bisa mulai di tempat di mana kita berada saat ini, ya. Karena kadang-kadang kalau kita menginjil, kadang-kadang bayangannya, ya, wah, bayangannya misionaris yang pergi ke pelosok, ke daerah desa-desa yang terpencil, yang susah dijangkau, yang mesti jauh, seperti itu kadang-kadang pikirannya. Tapi hari ini kita belajar bahwa menginjil itu bisa di tempat di mana kita berada. Ada 2 orang hamba Tuhan setidaknya yang pernah ngomong gini ke saya, ke kamu, Ciae, gitu ya. Nah, jangan cuma di tempat doang dong, jangan cuma di Jakarta, katanya. Menginjil ke desa-desa, katanya, ke pelosok. Kalau memang ada panggilan dan ada kesempatan, boleh, itu bagus. Tapi menginjil itu tidak identik kita harus ke daerah dulu, ke pelosok, enggak. Kita bisa mulai di tempat di mana kita berada saat ini. Kita baca di Kisah Rasul 1 ayat 8. Ya. Waktu itu Tuhan Yesus bilang gini di Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung dunia.
Nah, waktu Tuhan kasih perintah ini, murid-murid ada di mana waktu itu? Ada di Yerusalem. Jadi waktu di Yerusalem, Yesus bilang jadi saksi di Yerusalem, terus ke Yudea, Samaria. Jadi berarti kita bisa mulai di mana kita berada saat ini. Ya, di Kisah Rasul 1 ayat 4 dikatakan, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Jadi saat itu murid-murid ada di Yerusalem, dan Tuhan bilang beritakan Injil dari Yerusalem dan kedua. Jadi kita bisa mulai di tempat di mana kita berada saat ini. Dan juga kita bisa menginjil dimanapun, ya seperti Tuhan Yesus di Matius 9 ayat yang ke-35. Ya, di Matius 9 ayat 35 dikatakan Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan. Jadi Yesus keliling di mana? Di kota dan desa. Nggak cuma di kota, tapi juga di desa. Nggak cuma di desa, tapi di kota. Nah, kita juga mulai bisa di mana aja. Kita bisa mulai di kebun, ya, kebun pala, kebun sayur, ya, sana nanti kebun manggis, ya. Nah, atau kita bisa mulai di kampung, kampung pulau, ya. Terus sana dikit, kampung apa? Melayu. Nah, kalau Jawa dikit kita naik bus ke kampung rambutan, ya, bisa ke kampung rambutan juga. Jadi bisa dimanapun Tuhan tempatkan. Nah, ya kami kalau pelayanannya kadang-kadang juga di perkantoran. Nah, itu enak, begitu kita sampai depannya ada lahan parkir banyak, kita tinggal parkir, terus kita tinggal masuk ke dalam dekat. Nah, tapi kadang-kadang ada di pemukiman padat penduduk, ya, yang gerejanya di dalam gang, nggak bisa parkir di dalam, jadi parkirnya di depan, kita jalan ke dalam, di depannya pun padat penduduk, susah cari parkir. Bisa bayangin itu susahnya kayak mau parkir di depan Kue-Cuk. Tahu Kue-Cuk? Di sini siapa yang tahu Kue-Cuk? Tahu, orang kebun pala semua tahu Kue-Cuk, ya, itu legend banget. Yang aku Kue-Cuk ntar pulang bisa minta ditunjukin sama Pak Chandra, ya. Pak Chandra tahu persis Kue-Cuk ada di mana. Nah, jadi udah parkir kita mesti jalan nanti ke dalam. Jadi saya harus turun dulu, Pak Cecep, saya mesti cari orang situ yang kira-kira bisa kita minta bantuan, tolong bantu jagain parkirannya, gitu ya. Nah, kalau yang lebih ngeri-ngeri sedep lagi, kita suka kalau pelayanan pemulung tuh di kolong jembatan di stasiun Juanda, ya. Nah, itu yang udah bilang kalau melayani kita harus sambil berjaga dan berdoa. Melayani berjaga dan berdoa, kenapa? Karena kalau sewaktu-waktu petugas datang, mobilnya bisa digerek katanya gitu. Jadi sampai siap-siap kalau petugas datang mesti siap-siap kabur katanya kalau nggak digerek. Nah, terus juga orangnya juga diciduk katanya dia. Diciduk, iya, orangnya kan diciduk. Saya bayangin saya Pak Cecep foto-foto keciduk gitu. Nanti berada di sana gimana ya? Nah, dari situ, dari kolong jembatan Juanda lanjut ke Taman Tanah Tinggi Senen. Dari situ lanjut ke situ. Jadi sambil melayani ya dari ada pergumulannya sendiri. Dan yang sedepnya lagi dia sering banget minta kita pelayanan di situ, ya. Baru waktu bulan September dia melayani, terus Oktober hubungin, minta Pak pelayanan lagi dong untuk bulan November ini. Dia bilang gitu, karena minta untuk Pak Cecep yang lain lagi. Dan sekarang dia tambah satu pelayanan lagi, itu memang luar biasa, di kolong tol Jelambar. Terus dia kirim videonya, lokasinya kayak gini nih Bu. Saya lihat lokasinya mereka lagi survei, kalau jalan nggak bisa berdiri gini, palanya kepentok. Jadi kalau jalan mesti nunduk, lewat terowongan yang gelap dan cukup panjang tadi ujung. Nah, di situ tempat pelayanannya. Ya, itu perjuangan sendiri, dan memang luar biasa, ya, orang yang terbeban untuk melayani ke pemulung itu mereka punya hati dan beban yang luar biasa. Jadi memang Tuhan kadang-kadang minta pelayanan dimanapun Tuhan bisa minta. Nah, sekarang kita bisa mulai di mana kita berada. Di rumah kita mungkin ada yang belum kenal Tuhan, mungkin di tetangga kita ada, mungkin di tempat kita kerja, kita bisa mulai dimanapun kita berada. Nah, itu mengenai tempatnya. Sekarang slide berikutnya kita masuk ke jumlahnya. Berapa sih yang kita mesti injilin? Mungkin itu siapa yang mesti kita injilin? Nah, kadang-kadang kita kalau penginjilan suka bayanginnya KKR, ya. Terus di depan ratusan orang, kadang-kadang gitu ya kesannya penginjilan. Tapi hari ini kita belajar, kita enggak harus banyak. Kita bisa mulai dengan satu orang.
fokus satu orang yang kita mau injili. Karena Tuhan Yesus pun satu orang dia layani. Betul? Satu orang pun Tuhan Yesus layani dan dia mau melayani. Di Yohanes 5 ayat yang kedua sampai 9. Di Yohanes 5. Nah, kita baca di ayat 3-nya. Di ayat 3 itu dikatakan di Serambi itu berbaring apa? Sejumlah besar orang sakit. Nah, di situ dikatakan ada yang buta, ada yang timpang, ada yang lumpuh, yang menanti goncangan air. Tapi ternyata yang disembuhkan berapa orang saat itu? Ada yang tahu? Berapa orang? 1 ternyata. Dan yang Tuhan Yesus tanya, maukah engkau sembuh berapa orang? 1 yang Tuhan Yesus tanya. Itu ada di ayat yang kelima. Dikatakan ada orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Dan ayat 6, waktu itu Yesus tahu dia udah sakit, terus Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Dan ayat yang ke-9 dikatakan, saat itu juga sembuhlah orang itu yang mengangkat tilangnya dan berjalan. Jadi waktu itu banyak orang sakit, tapi yang Yesus tanya dan Yesus sembuhkan 1 orang. Jadi kita bisa mulai fokus dengan 1 orang yang Tuhan taruh di hati kita, yang kita cukup dekat, kita cukup akrab, kita bisa mulai injili. Mungkin di lingkungan kita 1 RT, banyak yang belum kenal Tuhan ya. Mungkin sederet 1 gang belum. Jadi kita yang nggak bisa langsung semua kita kumpulin atau kita injili. Tapi mungkin ada 1 yang kayaknya kita akrab, kita dekat, terus Tuhan taruh dalam hati kita. Kita bisa mulai menginjil, kita doakan, kita mulai approach dari orang per orang. Nah, di Lukas 8 itu hal yang sama. Waktu itu Yesus nyebrang dari Galilea ke Gerasa, ya di Lukas 8. Nah, ayat 27 dari Lukas 8 dikatakan Yesus naik ke darat, ada datang seorang laki-laki menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian, tidak tinggal di dalam rumah, tetapi dalam pengguburan. Nah, orang kalau nggak berpakaian berarti dia nggak tahu malu ya. Kalau malu pasti kita pakai pakaian ya. Kalau nggak berpakaian dia nggak tahu malu. Udah nggak tahu malu, dia juga mungkin nggak punya harga diri. Kalau orang punya harga diri, dia pasti dia nggak berpakaian kemana-mana. Tapi Tuhan Yesus nyebrang, dia datang ke Gerasa untuk melayani 1 orang yang kerasukan setan ini. Jadi 1 orang Yesus nyebrang dan dia layani. Nah, di ayat 32 dikatakan di sana ada sejumlah besar apa? Babi. Di ayat yang ke-32 ya, yang lagi cari makan, dan setan itu minta Yesus supaya dia boleh masuk ke babi-babi itu. Ada tahu cerita ini kan? Nah, terus Tuhan Yesus mengabulkan, dan di ayat yang ke-33 setan itu keluar dan masuk ke babinya. Terus babinya terjun dari tepi jurang masuk ke dalam danau lalu mati lemas. Nah, ayat 35 penjaga-penjaga itu waktu melihat apa yang terjadi, mereka kasih tahu ke orang-orang. Dan ayat ke-5, 35 keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang terjadi, dan mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan itu duduk di kaki Yesus, telah berpakaian dan sudah waras. Jadi 1 orang yang kerasukan setan, Yesus nyebrang, Yesus melayani, 1 orang pun dia layani. Nah, kalau situ kan dibilangnya sejumlah babi. Nah, cerita yang sama di Injil Markus 5 ya, di Markus 5 ayat 13 dicatat babinya ada 2.000 waktu itu yang akhirnya binasa. Sudah ada yang tahu harga 1 babi berapa? Nggak ada yang tukang babi di sini? Nggak ada yang jualan babi? 1 ekor babi berapa? Saya googling, saya cari 5 juta katanya kurang lebih. Jadi kalau 2.000 babi kira-kira berapa duit harganya? Hah? Banyak, 2.000 kali 5 itu 10 M ya. Jadi 10 miliar, yang sangat mahal. Tuhan korbankan itu nggak apa-apa demi melayani, menyelamatkan 1 orang yang kerasukan setan. Dan seperti yang menjadi betapa berharganya manusia di hadapan Tuhan. Kita semua berharga, apapun keadaan kita saat ini, kita berharga di mata Tuhan. Di sini kita nggak ada yang kerasukan kan? Nggak ada. Semua nggak ada yang kerasukan. Betapa kita berharga di mata Tuhan. Bilang kiri kanan, kita berharga. Nah, kita berharga luar biasa. Seperti yang Pak Gembala katakan minggu lalu ya. Pak Gembala bilang gini, Yesus mati demi menyelamatkan manusia. Karena manusia sangat berharga. Gitu ya, Pak Gembala bilang, manusia itu sangat berharga. Maka
menyertai Yesus sampai mau mati. Dan dikatakan waktu itu ada statement Pak Gembala, saya catat, satu orang yang bertobat menciptakan gema sorak-sorai malaikat surga. Karena manusia begitu berharga, dan kita lebih berharga dari babi-babi, betul? Kita lebih berharga dari cinyuk, dari cukyok, dari samjam ya. Nah, kita lebih berharga ya dari semua, dari apa? Babi panggang, babi kecap, sate babi ya. Tadi ada yang bawa babi itu di gereja, nih katanya ada babi, wah wangi babi. Nah, kita lebih berharga dari, dan memang kadang-kadang dalam pelayanan kita ada harga yang harus dibayar. Seperti itu, 10 miliar Tuhan hilang korban, tapi demi menyelamatkan satu orang. Nah, dalam pelayanan memang kadang-kadang ada harga yang harus kita bayar. Ada seorang bapak yang cerita, dia bilang sekarang dia jemput kan tetangganya, setiap hari dia jemputin, dan puji Tuhan mau ikut. Nah, dengan jemput dia korban apa? Korban waktu. Dia mesti pergi jadi pagian, mulai kebaktian jam 5, dia mesti setengah 5, udah lebih pagi karena dia mesti jemput. Dia korban tenaga, dia mesti nyamper. Dia korban tenaga, dia korban bensin, karena kan naik motor pakai bensin, dia korban bensin. Dan mungkin kadang-kadang korban perasaan, karena diajak nggak mau ya, atau ditolak, atau udah diajak malah ada masalah, karena korban perasaan. Memang dalam pelayanan kadang-kadang ada harga yang harus kita bayar. Nah, seperti kami kalau pelayanan pemulung itu selain minta dipenuhi secara rohani, mereka juga mengajukan 130 box makanan. Jadi kita harus menyediakan makanan jasmaninya juga. Ya, itu kita ada harga yang harus kita bayar ya. Nah, kita belajar dari Paulus ini di Kisah 20 ayat 24. Kita baca Kisah 20 ayat 24. Nah, ini luar biasa. Paulus bilang gini, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat apa? Mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Jadi kata Paulus, nyawa pun dia nggak hiraukan, asal dia bisa mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanannya. Jangan sampai kita pas udah mencapai garis akhir ternyata kita belum menyelesaikan pelayanan kita. Ya, jangan begitu. Kita mau nanti waktu kita sampai ke rumah Bapak, kita menghadap Raja, kita sampaikan, telah usai tugasku. Aku sudah selesai pelayananku. Aku sudah usai tugasku. Dan yang jadi kerinduan kita, waktu mencapai garis akhir, aku sudah selesaikan pelayananku. Tugasku sudah usai. Jangan sampai belum selesai. Amin. Amin ya. Nah, sekarang gimana kita caranya melayani, menginjil? Nah, ada dua. Yang pertama dengan perkataan, ya, dengan ngomongan, ceritakan. Mungkin ada yang bilang kalau suruh khotbah mungkin enggak semua orang bisa khotbah. Tapi kalau suruh cerita bisa enggak? Bisa cerita. Makan bakmi enak aja bisa cerita, betul? Ada bakmi enak cerita. Nah, bakmi itu apalagi udah bakminya enak, murah, terus pakai kriuk minyak B2, wah cerita. Dan bakmi biasa yang enak tuh depannya A ya. Ada bakmi abun, bakmi aseng, asoy, alok, dan bakmi akyong, jangan lupa yang masak istrinya. Itu bakmi enak ya. Bakmi akyong. Ada yang tahu bakmi akyong? Itu enak ya, yang masak istrinya dan hadir di sini di tengah-tengah kita. Itu bakmi enak. Nah, kami ada grup SMA. Hari ini beberapa teman saya dari SMA hadir, thank you yang sudah datang, ada teman-teman SMA saya. Nah, kita ada grup dan kebetulan itu penggemar bakmi dan B2. Jadi di situ penggemar bakmi. Jadi kalau ada ketemu makan bakmi enak, cerita, saudara cerita, nggak yang laki, nggak yang perempuan, sama bawelnya. Dan yang laki-laki itu malah jauh lebih bawelnya. Nah, kebetulan hari ini ada. Nah, cerita nih ada bakmi enak. Dan waktu itu yang saya takjub baru ada info ada bakmi enak. Nggak dalam hitungan lama 1-2 jam tuh ada yang post gambar yang sama. Ternyata udah disamperin dan dia udah ikut makan bakmi di sana. Jadi kita cerita ya, bisa cerita. Dan kita mau cerita apa? Cerita apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Cerita apa kebaikan Tuhan buat kita. Jadi kita nggak usah ceritain gosip, nggak usah ceritain keburukan orang, tapi kita belajar cerita apa yang Tuhan sudah lakukan. Kita buka di Lukas 8
Lukas 8 ayat yang 38. Nah, waktu itu orang yang telah ditinggalkan setan itu minta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya. Nah, ayat yang ke-39 dikatakan apa? Pulanglah ke rumahmu dan apa? Ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Dan orang itu pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atasnya. Jadi cerita apa yang Tuhan sudah lakukan. Ya saya sekarang ya, semua teman tahu Bapak Ibu, saya sekarang kalau makan non MSG, saya bilang udah nggak mau pakai micin. Nah karena ada orang tanya, kenapa sekarang nggak pakai micin Bu? Iya, sedang sejak operasi, saya kena breast cancer, sekarang saya nggak makan micin. Terus mereka tanya, oh terus gimana? Ya saya cerita aja ya, dengan pertolongan Tuhan semua bisa dilewati. Tuhan kasih mujizat, Tuhan kasih kesembuhan. Cerita pengalaman Tuhan. Juga waktu beberapa bulan yang lalu saya jatuh ya, saya jatuh, tangan saya patah dan saya dioperasi waktu itu. Terus ada teman yang tanya, waduh mahal ya, biayanya saya mahal dong operasi. Saya bilang iya mahal. Ya, saya cerita, Jehovah Jireh, Allah mencukupi. Tuhan kirim teman-teman, mereka support saya, mereka support, bilang kita bantu. Itu semua karena Tuhan yang melakukan. Apa yang Tuhan perbuat, kita ceritakan. Ya, nah di Yohanes 4 ayat 39 ini juga sama. Ini kemarin Pak Hedi sampaikan di doa pagi ya, sama Yohanes 4 ayat 39 dikatakan banyak orang Samaria dari kota itu menjadi percaya kepadanya karena apa? Perkataan dari perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah diperbuat. Jadi ceritakan. Nah saya pernah dengar ada hamba Tuhan yang bilang gini, kalau memang dalam menginjil itu kadang-kadang harus ada karunia ngedablek katanya. Ngedablek, iya karena kadang-kadang kan orang nggak sekali diajak terus mau. Katanya ada cerita seorang encim-encim. Nah encim-encim punya teman-temannya encim-encim juga ya, encim-encim temennya encim-encim juga. Terus dia bilang, encim-encim yuk ke gereja, minggu pertama diajakin. Terus encim bilang, wah lagi nyuci, udah belum kelar nyuci. Ya udah minggu depan ya, udah. Minggu depan, minggu kedua diajak lagi. Ayo Cim, diajak. Terus dia lagi orang nyuci belum kelar. Terus ya udah minggu depan nyucinya pagian. Jadi waktu saya jemput setengah 5 udah kelar nyucinya. Ya udah dah, nggak janji katanya, namanya Cim-Cim ya ngomongnya nggak janji dah, nggak janji katanya. Emang ada apa sih? Nah terus orangnya mungkin nggak bisa cerita banyak, tapi si Cim bilang rasain sendiri dah, lu ke gereja ntar lu rasain sendiri. Dicupin siapa, lu ikut dah, lu ikut dulu dah, ntar lu rasain. Akhirnya udah. Akhirnya minggu ketiga masih belum mau juga. Ya gue lupa katanya, gue belum kelar. Akhirnya minggu 4 si Cim ikut. Nah waktu dia ke gereja benar dia rasa, oh ya puji Tuhan, kok nyanyinya semangat ya. Ada Bu Elin yang jadi WL, semangat, ada tim musik yang luar biasa dan mereka diberkati. Akhirnya mereka mau ikut ibadah. Ya jadi kadang-kadang nggak satu kali mau, nggak apa-apa. Kita mesti karunia apa? Ngedablek ya, kita terus ajak lagi sampai dia mau. Nah selain dengan perkataan, kita juga bisa dengan apa? Perbuatan, melakukan. Kita baca di Kisah Rasul 11 ayat yang ke-24. Kisah 11 ayat 24 dikatakan, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang apa? Dibawa kepada Tuhan. Jadi perbuatan baik kita. Nah saya suka lewat, kalau jalan pagi lewat ibu yang dulu langganan catering saya, cuma sekarang dia udah nggak catering lagi, dia udah tua, suaminya udah meninggal, terus anak-anaknya di luar kota, jadi dia tinggal cuma sendiri. Nah, kadang-kadang kalau saya lewat di depannya suka ada tukang bubur. Nah, saya bilang, dia kok nih saya beli bubur, harganya nggak seberapa bubur itu, juga saya nggak setiap hari lewat, saya juga tukang bubur juga jarang-jarang ada di situ, tapi pas dibeliin dia seneng banget, makan Bu, terima kasih ya, terima kasih. Kita pernah ada tukang bakso cilok. Waktu saya beli ini, bang, waduh Bu, ini bisa buat makan siang saya. Katanya bakso cilok saya bisa buat makan siang saya. Nah, dia seneng banget. Ini perbuatan baik kita yang mungkin tidak terlalu spektakuler juga, tapi perbuatan kasih kita itu bisa menunjukkan ada kasih Tuhan buat orang-orang di sekitar kita. Ya, kita bisa melihat ada kasih Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada juga mungkin bisa dengan tenaga kita. Waktu itu pernah saya yang pas lewat ada anak pemulung, dia lagi keberatan bawa karungnya, jadi dia bawa karung, dia akhirnya nggak bisa jalan karena keberatan. Saya bilang, ya udah, sini saya bantuin deh. Saya bilang, kamu bawa karung sono, saya bawa sini, jadi saya ajak botongan. Nah di botong kan jauh lebih enteng.
Jadi kita bisa jalan cepet. Ternyata mamanya nunggu di ujung jalan dengan gerobak memulungnya, dan dia seneng banget waktu lihat anaknya ada yang bantuin ya. Terus aduh, makasih anak saya dibantuin ya kan. Nah sekarang si ibu itu setiap lewat rumah saya, setiap ketemu dia panggil saya dan dia jadi nyapa ya ibu, dan dia jadi kita kenal dan dia jadi senang juga ketemu sama-sama. Jadi apa yang bisa kita lakukan, kita bisa melalui perbuatan kita ya. Nah itu ya, bagaimana caranya. Nah sekarang kita masuk ke slide berikutnya. Kapan kita harus berbuat baik? Waktunya kapan? Nah di 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Di 2 Timotius 4 yang kedua dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi kita nggak harus tunggu hari baik, bulan baik, kondisi baik, enggak. Jadi setiap saat firman Tuhan baik gak baik, kita harus beritakan firman. Karena sudah mendesak, kita harus baik, tidak baik waktunya. Setiap saat kita harus beritakan firman. Ini saya kutip juga kalimat Pak Gembala ya. Minggu yang lalu dikatakan, pelayanan misi adalah pelayanan yang mendesak. Ya Pak ya, pelayanan misi mendesak. Pak Gembala bilang mendesak, ya kita harus lakukan. Jangan tunggu nanti, tunggu dari saat ini, setiap saat. Baik nggak baik, kita mesti lakukan. Ini ada kisah nyata seorang hamba Tuhan, waktu itu dia saksikan dia punya adik rohani. Jadi ada hamba Tuhan punya adik rohani, mereka pelayanan bersama. Nah terus sampai adik rohaninya menikah, diberkati, dan karena satu dan lain hal, si adik rohani ini meninggalkan pelayanan. Dia meninggalkan gereja, dia tinggalkan pelayanan. Nah di satu ibadah Natal, si hamba Tuhan ini khotbah, si adik rohaninya datang. Dia heran tuh udah sekian lama ninggalin gereja, kok tau-tau datang. Apa ya alasannya, dia mau cari tahu. Selesai ibadah dia cari si adik rohani ini, ternyata udah nggak ada, udah pulang, tapi suaminya masih ada. Jadi dia tanya suaminya bilang, ya ternyata adik rohaninya kena cancer, dan hari itu dia lagi kesakitan, nggak tahan, jadi pulang dulu. Nah akhirnya si hamba Tuhan ini tanya alamatnya. Selesai ibadah mereka besuk ke rumah si adik rohani. Itu karena banyak orang, dia belum sempat tanya, kok kamu bisa datang lagi setelah sekian lama meninggalkan gereja. Akhirnya besoknya si hamba Tuhan ini tugas keluar kota. Jadi dia minta tolong istrinya, kamu coba datang deh ke rumah si adik rohani lagi, kamu ngobrol-ngobrol, tanya kok dia bisa datang lagi gitu. Akhirnya si istrinya ini datang, dan adik rohaninya bilang apa? Saya takut mati. Dia bilang, saya takut mati, saya takut ketemu Tuhan, saya belum siap. Karena selama ini saya meninggalkan gereja, saya meninggalkan pelayanan, saya meninggalkan Tuhan. Saya nggak berani, nanti kalau saya ketemu Tuhan, apa yang mesti saya bawa? Saya nggak bisa bawa apa-apa, saya nggak bisa bawa, nggak ada yang bisa saya bawa. Nah itu saya takut ketemu Tuhan, dan saya takut mati. Nah akhirnya beberapa hari kemudian si hamba Tuhan ini balik dari luar kota, dia dengar kabar dari istrinya, udah dia mau besuk si adik rohani. Dia beliin bolu kesukaan si adik rohani. Bolu itu sampai begitu wangi, begitu masih hangat, dia mau bawa buat adik rohaninya. Pas dia mau berangkat, ada telepon masuk. Adik rohaninya Tuhan sudah panggil pulang. Nggak jadi. Nah, kita nggak tahu berapa lama kesempatan yang kita masih punya. Tetapi selagi masih ada umur, selagi masih ada kesempatan, kita mau melayani. Baik tidak baik waktunya, mari kita melayani, menunaikan tugas pelayanan kita. Bisa jadi besok nggak ada kesempatan lagi. Atau bisa jadi orang yang kita mau layani, dia yang keburu pulang, nggak sempat kita layani. Amin. Kita mau melayani, baik tidak baik waktunya. Nah sekarang kita masuk ke slide yang terakhir. Apa yang menjadi dasar, ini juga sudah disampaikan Pak Gembala ya, minggu yang lalu, itu belas kasihan. Mesti atas dasar belas kasihan. Di Matius 9 ayat yang ke-36 dikatakan, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh apa? Belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala.
Nah, jadi domba kalau nggak bergembala itu posisinya kritis dan sangat berbahaya dan tidak berdaya. Nanti Yesus aduh kesian kayak domba nggak punya gembala. Karena apa? Karena domba sedikit sekali kemampuan untuk membela diri dan melindungi dirinya. Domba itu nggak punya gigi, nggak punya cakar yang tajam. Dia juga tanduknya melingkarnya ke dalam, jadi nggak begitu bisa buat nanduk. Dan juga ekornya ke bawah gitu. Jadi domba itu sangat tergantung mutlak dan membutuhkan gembala. Karena itu sangat kesian kalau domba nggak punya gembala. Domba butuh gembala untuk apa? Untuk memberi perlindungan. Kalau ada musuh, kalau ada kecelakaan, gembala yang lindungi. Juga untuk kasih makanan yang bergizi. Karena kan ada ayatnya, gembala membawa ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Dan juga gembala itu membawa domba-domba di jalan yang benar dan aman ya, karena domba itu mudah tersesat, mudah tergelincir ke jurang. Dan Yesus berbelas kasihan lihat orang banyak seperti domba yang tidak bergembala. Memang domba itu mudah tergelincir dan kita juga manusia itu kita butuh Tuhan dan mudah tergelincir. Ini kesaksian baru tadi pagi ya. Kami pelayanan di GKRI Dwi Warna ya, saya sama Pak Cecep pernah di sana. Selesai ibadah kita kan ke belakang, diajak mau salaman sama jemaat. Waktu salaman saudara ada jemaat 3 orang yang udah jalan lebih dulu. Jadi saya samperin dia. Nah yang paling belakang sempet saya colek salamin. Waktu saya mau salamin yang depan, itu benar-benar untung deh. Tuhan kasih saya lihat ternyata saya udah pas di ujung tangga saudara. Berarti 2 orang itu tuh udah keburu turun tangga. Untung saya bilang, aduh Tuhan kasih lihat itu saya udah persis di ujung. Kalau saya, Tuhan nggak kasih lihat, saya cuma lihat orang, saya melangkah, itu saya bisa gelundung ke bawah saudara. Saya bayangin saya cuma 1 tangga, nggak lihat trotoar, saya nggak lihat trotoar, waktu itu saya jatuh sampai tangan saya patah. Saya tadi aduh, kalau saya nggak lihat, saya melangkah mau nyalamin orang, terus saya bisa gelundung ke bawah saudara. Saya bisa ngapain sore ini saudara, saya aduh Tuhan lindungi ya, Tuhan gembala dan kita butuh Tuhan, kita butuh Tuhan benar-benar sebagai gembala agung kita. Nah, kita juga mesti belas kasihan lihat orang yang belum kenal Tuhan, lihat orang yang belum percaya Yesus, mereka itu seperti domba yang nggak punya gembala, tidak bergembala, mereka dalam posisi yang kritis dan berbahaya. Nah, saya pernah kena breast cancer ya tahun 2014 waktu itu. Dan sekarang saya sejak itu punya rasa belas kasihan, prihatin yang lebih mendalam sama orang yang kena cancer. Sebelumnya kesian juga sih, tapi setelah kena ada rasa prihatin mendalam. Kalau dengar orang kena cancer, saya aduh kesian gitu ya, aduh ini kesian banget. Dan saya kasih sharing apa yang bisa dilakukan supaya kita bisa bertahan. Dan saya bawa dalam doa pribadi, saya doakan tiap hari sampai sembuh, atau kadang-kadang banyak juga sampai yang berpulang akhirnya ya. Nah, ada satu itu waktu itu teman saya di sepelayanan di kantor saya di BCA, ada satu teman dan dia satu pelayan, dia punya anak 3 ya, anaknya 3. Yang pertama 3 perempuan, yang pertama 1, terus yang kecil itu kembar. Jadi dia bertiga tapi yang kecilnya kembar 2. Nah, waktu itu saya dengar dia lagi di Singapura. Teman saya ini waktu saya tanya kenapa, ternyata temenin si kembar, salah satu anak kembarnya kena leukemia. Jadi waktu itu anak kembar itu saya kaget dan saya nggak nyaman. Karena saya tahu anaknya 3 ini saya kenal dan saya tahu anak-anaknya. Ada yang 1 ini katanya kena leukemia. Dan dia berobat dari awal tahun waktu itu 2021. Waktu itu udah zaman COVID. Dari awal tahun dia berobat. Dia harus kemo, bolak-balik kemo, dan harus sum-sum tulang belakangnya transplant. Jadi transplantasi sum-sum tulang belakang sampai akhirnya akhir tahun dia dinyatakan oke boleh pulang, hampir 1 tahun. Wah, saya ikut senang. Akhirnya tahun 2022 awal kakaknya yang gede nikah. Nah waktu itu kita diundang lihat lewat Zoom ya, ada linknya. Waktu saya lihat linknya, teman saya nggak ada anaknya nikah. Saya bilang, kok nggak hadir teman saya. Akhirnya waktu ucapan terima kasih ke orang tua, teman saya datang secara virtual. Jadi dia cuma lewat virtual, dia hadir kasih ucapan ke anaknya terima kasih. Dan waktu saya WA benar, dia di Singapura lagi. Ternyata dia kena COVID, nggak bisa balik, dan dia sedang dampingi anaknya
kambuh lagi, kena lagi. Saya bilang, aduh, kalau main nggak aci gampang ya, nggak aci. Saya bilang, aduh, kalau berobat cancer, kalau nggak aci dari ulang lagi dia berobat. Dan waktu itu akhirnya dicoba transplant dari kembarannya. Dan akhirnya 1 tahun lagi dia berobat, dan puji Tuhan awal kemarin beberapa bulan saya cek katanya udah oke, stabil. Ada rasa kesian. Dan ada satu lagi teman saya yang sama-sama di BCA, dia sama, dia kena breast cancer juga, dan waktu dia kena nggak lama, waktu saya masalah, saya tanya, dia ajak ke dokternya dia. Jadi dia ayo, dia temenin ke dokternya dia, dan saya berobat ke dokter yang sama. Dan teman saya ini sangat support saya, dia mentor, diajarin begini, terus waktu saya mau radiasi, diajarin biar nggak angus, biar hasilnya bagus. Pokoknya dia kasih tahu, dan tiap hari dia bawain saya makanan, dia yang ngajarin, kalau makan jangan makan micin, dan dia bawain makanan itu. Udah akhirnya kalau kita cancer tuh setelah selesai pengobatan kita harus kontrol 5 tahun, yang minum obat dan kontrol rutin dipantau. Akhirnya teman saya ini selesai, dia 5 tahun, wah kita senang. Terus setelah dia selesai, suaminya kena cancer, suaminya berjuang 2 tahun kemudian suaminya meninggal. Dan setelah 2 tahun suaminya meninggal, teman saya kena lagi, saudara. Waktu itu saya kaget, aduh, dia yang ngajarin saya gimana supaya bertahan, tapi ternyata dia kena lagi ya. Terus dia bilang ini akhirnya dia kena lagi, dia berjuang lagi, dan akhirnya dia di Tuhan panggil pulang, dan dia akhirnya berpulang. Jadi kita mau pelajari Bapak, kita ada, kalau ada orang misalnya kena cancer, terus kita tahu obatnya, kita akan kasih tahu enggak? Ini ada obat manjur, pasti kita kasih tahu. Tapi ada yang jauh lebih berbahaya dari cancer, yaitu apa? Dosa. Di Matius 6 ayat yang ke-23 dikatakan upah dosa ialah maut. Ini jauh lebih berbahaya dari sekedar cancer. Cancer bisa menyebabkan kematian fisik, tapi dia tidak bisa membawa kita ke neraka. Cancer tidak bisa membawa kita ke kebinasaan kekal. Dia cuma kematian fisik. Dan kalau upah dosa ialah maut, ini kebinasaan kekal, kematian kekal. Dan ada yang jauh lebih bernilai dari sembuh dari cancer, yaitu apa? Kehidupan yang kekal. Hidup kekal itu kita dibebaskan dari upah dosa, kita dibebaskan dari maut selama-lamanya. Kalau orang sakit cancer baik, dia satu kali bisa mati lagi enggak? Tetap, karena apa? Bisa cancer lagi, bisa sakit lain, bisa karena tua, bisa karena kecelakaan, dia bisa tetap mati lagi. Tapi kalau kita mendapatkan hidup yang kekal, kita percaya Tuhan Yesus, kita hidup di dalam anugerah Tuhan, kita akan mendapatkan hidup kekal selama-lamanya. Asal kita tetap hidup di dalam Tuhan, di dalam ketaatan kepada Dia. Jadi hari ini kita mau belajar, pastikan kita sudah punya hidup yang kekal. Kita percaya Tuhan Yesus, kita hidup di dalam Dia, di dalam anugerah, di dalam ketaatan. Kita pastikan, kita percaya Yesus, kita dapat hidup yang kekal. Dan kita juga mau punya belas kasihan kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan, supaya mereka pun boleh diselamatkan, tidak mengalami kebinasaan kekal, tapi mengalami kehidupan yang kekal. Nah, hari ini bukan satu kebetulan ya, ada salah seorang teman saya ya, teman SMA saya ya, Bapak Umar Hartono. Ini dulu masih, waktu saya kenal 43 ya, tahun yang lalu ya, masih imut-imut dan masih langsing ya, masih unyu-unyu. Nah, waktu itu beliau bagikan kesaksiannya di grup WhatsApp. Saya begitu diberkati ya. Tadinya beliau belum kenal Tuhan, tapi dia mengalami perbuatan baik dari seorang Pastor John, dan sekarang Pak Umar sangat mencintai Tuhan. Dia begitu memiliki kerinduan yang sangat mendalam dengan Tuhan. Dan bukan kebetulan sekarang beliau tinggal di Australia ya, di Melbourne. Dan pas sekali tanggal 10 kemarin dia baru sampai ya, dan dia berkenan hari ini hadir untuk membagikan kesaksian bagaimana dia bisa akhirnya percaya Yesus para pendengar itu. Saya persilakan kepada Pak Umar untuk bisa memberkati kita dengan kesaksian. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya doa sebentar ya. Bapak yang di surga, anakmu mau bersaksi, jangan sampai anakmu untuk mencuri kemuliaan Bapak. Beri anakmu hikmat, biarlah segala pujian, hormat dan kemuliaan pada Yesus ya Bapak. Berkati kami semuanya yang ada di sini Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami selalu berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Bapak kita Bapak yang baik, yang penuh kasih. Amin. Bukan hanya sedahsyat ya, hanya Bapak dahsyat, kalau tidak baik buat apa? Jadi
Bapak kita adalah Bapak yang penuh dengan kasih yang baik. Saya mau ceritakan ini, kebetulan tahun lalu saya mencoba mencari landlord saya. Nah, waktu itu saya kembali lagi back 40 tahun lalu. Waktu saya setelah lulus SMA, saya ke Perth, Australia Barat untuk sekolah. Tapi karena ijazah SMA saya tidak berlaku untuk masuk uni, saya harus melakukan matriculation namanya. Jadi kelas SMA 11, SMA di 2 dan SMA 3 digabung setahun sebelum ujian negara masuk ke uni. 3 bulan saya tinggal bersama teman, satu apartemen, 3 orang, belajar ELICOS, belajar khusus bahasa Inggris. Dan memang saya mau supaya Inggris saya cepat maju, saya mau tinggal bersama landlord atau homestay gitu. Nggak mau tinggal dengan teman-teman. Kalau teman dengan Indonesia, kapan majunya ya? Jadi saya bilang kalau ada yang landlord yang mau, saya mau bersedia, mau tinggal dengan mereka. Dan kebetulan ada teman saya juga di matriculation, namanya sama-sama SMA juga matriculation, dan kebetulan pertama dia tinggal dengan landlord namanya John Thornhill. Bapak John Thornhill ini adalah pastor dari gereja Baptis, dan ternyata dia di sekolahnya di utara Perth, dan saya di selatan, dan John Thornhill ini rumahnya di selatan. Nah, dia tawarkan saya, Mar, kamu mau gak sambung saya punya stay saya dengan Pastor John Thornhill ini? Ya, saya sih nggak punya prasangka apa-apa ya, mau siapa aja, yang penting orang bule, bisa Inggris, saya nggak tahu siapa aja gitu, yang penting bule gitu, supaya Inggris saya lancar gitu. Jadi ada kata, setelah saya ELICOS, saya masuk ke matriculation. Nah, dimulai situ saya tinggal dikenalkan Pastor John Thornhill. Sudah almarhum dia. Tahun lalu saya coba cari di obituarinya, ternyata saya agak keburu untuk bertemu beliau. Tapi saya mau ceritakan gimana kasih Pastor John ini, almarhum, yang sudah memberikan selama 9 bulan saya tinggal bersama beliau, bersama istrinya Kay. Kay ini adalah midwife. Midwife sini namanya apa? Bidan ya. Midwife. Punya anak 4, cowok semua. Dari umur 13, 11, 9, dan 5 tahun. Jadi ini satu keluarga yang Kristen, dan John tiap minggu khotbah di gerejanya. Setiap minggu saya diajak. Saya datang, karena saya juga mau memajukan Inggris saya juga, karena terus terang 3 bulan belajar ELICOS tidak ada apa-apanya. Tahu-tahu masuk dengar guru banyak yang nggak bisa ngerti. Jadi setiap minggu saya belajar, saya diajak. Setiap pagi kita makan sama-sama, malam makan sama-sama, siang saya juga dibuatkan sarapan untuk dibawa ke tempat sekolah saya. Nah, Pak John ini saya nggak tahu kerjanya apa. Ternyata setelah itu saya mengerti bahwa dia itu pastor, juga sering orang datang, termasuk ternyata itu consultation. Istrinya itu, Pak John juga setiap malam hampir sering keluar dari rumah, dan juga istrinya juga kerjanya biasanya malam. Jadi mereka ini titipkan saya untuk anak-anaknya. Yang ini nanti yang besar jam berapa, gitunya jam kecil jam berapa gitu. Nah, tapi saya melihat walaupun dia seorang pastor, dia tidak pernah memaksa bercerita banyak tentang Injil, karena saya juga nggak ngerti, saya nggak pernah mau nanya juga. Dan saya juga disuruh, waktu itu saya belum Kristen sama sekali, ayo kamu doa Umar. Saya nggak bisa dalam Inggris, ya kamu Indonesia nggak apa-apa. Ya saya berdoa dalam bahasa Indonesia. Yang penting saya pikir dalam nama Yesus belakangnya ada amin, gitu aja. Saya nggak ngerti. Saya doa, Tuhan berkati makanan ini supaya nggak ada racun, nggak ada, tubuh saya kita sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya beberapa kali saya sempat diberikan, pokoknya malam juga makan sama-sama. Dan sini saya melihat kasih Bapak melalui dari kehidupan dari Pastor almarhum Pastor John ini. Dia begitu baik sama anak-anaknya. Walaupun dia marah terlihat kasihnya gitu. Marahnya tuh marah yang demikian bagus gitu. Mungkin dia melihat dari marahnya Kristus juga, Yesus ya. Dia marah, tapi juga dia penuh dengan kasih. Anak-anak Australia biasa lah ya, umur 13, 11, ya kalau nggak ada papa mamanya, saya kan jadi walinya. Kalau mereka lagi berantem, bilang, udah, saya bilang, udah, ampun,
Umar, jangan laporkan orang tua saya. Ya nggak apa-apa, yang penting jangan ulang lagi. Saya bilang, saya juga susah nanti lapornya gimana. Jadi, satu lagi. Waktu itu 1 minggu saya bayar murah sekali. Hanya $50, termasuk makan 3 kali. Diantar lagi setiap pagi ke sekolahan. Ini luar biasa. Saya melihat Bapak ini, saya tidak melihat kasih dan kebaikan ini di Papa saya. Saya tahu Papa saya waktu saya kecil, saya tidak bisa mengalami. Karena apa? Bangun, Papa saya nggak ada. Tidur, Papa saya belum pulang. Yang tahu saya apa? Ketikan tik 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 jam malam gitu. Bangun pagi, Papa saya udah nggak ada lagi. Ya memang waktu itu susah kehidupan kami sekeluarga. Papa saya hanya tahu, jadi Bapak itu harus cari nafkah. Itu saya yang tahu. Dan saya kalau melihat dari Papa saya. Tapi saya melihat Pak John ini, John Thornhill ini, pastor ini, luar biasa. Dia punya kasih, dia konseling, keluar sering larut malam, ternyata dia konseling, berikan yang terbaik ke pelayanan, tidak pernah marah-marah, biasa pun sama anak dididik, setiap makan, pagi, malam, berkumpul, cerita apa yang kamu lakukan hari ini. Nah, satu-satu. Termasuk saya juga. Jadi saya merasa juga, saya seperti anaknya juga ini. Sungguh Tuhan baik. Piknik juga setelah gereja, kita juga sering barbecue di Perth ya. Suasananya bagus, tamannya bagus, rata-rata bule semua, Asia, mungkin saya saja. Dan saya mulai melihat, ternyata selama ini Tuhan sudah memakai Pastor John ini, menunjukkan cinta kasihnya. Kalau saya tanpa lihat Pak John ini, saya hanya bisa melihat dari papa saya, taunya cari uang, cari duit. Dan kalau bekerja dan punya istri, yang penting saya cari makan, udah, saya sudah baik. Tapi saya melihat Pak John ini, dia mempunyai tugas sebagai pastor, dan dia juga bercerita tentang seperti yang khotbah Bapak Gembala di sini, mungkin, dan dengan bapak-bapak pastor lainnya, Bu Eve. Tapi apakah dengan penginjilan saja? Tidak, saya melihat kenyataan bahwa dia juga melakukan apa yang difirmankannya. Bapak, yaitu seperti tadi Bu Eve bilang, gosip. Mari kita bergosip, tapi gosip yang baik, yang penuh punya kasih. Seperti ini loh. Oh, Bu Eve baik loh ya. Gimana ya? Kenapa dia begitu baik ya? Ayo kita gosipin yang baik. Ya, jadi saya melihat ini kebaikan dari Pak John ini, kasihnya. Dan ternyata terakhir saya mau lagi. Pernah setelah saya keluar dari rumahnya setelah 9 bulan, saya kan masuk uni. Ternyata beliau masih ingat ulang tahun saya. Dia samperin saya, kasih kado. Capek-capek dari mana nggak tahu dia. Itu saya merasakan hati seorang bapak. Yang bapak hati surga yang dicerminkan di Pak John. Demikian bapak-bapak kesaksian saya, semoga berkati. Puji Tuhan. Terima kasih buat kesaksiannya. Kiranya kita juga mau belajar untuk melakukan apa yang kita dengar firman Tuhan. Kita juga mau lakukan melalui perbuatan kita menjadi berkat. Sehingga orang-orang belum mengenal Tuhan, mereka juga boleh diselamatkan. Dan tahu bulan ini menjadi bulan penginjilan, kita menjadi berkat. Menginjil buat orang sekitar kita melalui perbuatan, melalui perkataan dan perbuatan kita. Terima kasih buat Pak Umar yang sudah memberi kesaksian, kita menjadi berkat buat kita sekalian. Kita juga bersyukur, berterima kasih hari ini Tuhan berkati kita dengan konsumsi yang agak lebih berat sedikit dari biasa ya. Nanti pulang kita bisa dapat makan malam. Tuhan memberkati bagi yang sudah menyediakan. Tuhan Yesus yang memberkati. Kita akan akhiri firman Tuhan, kita sama-sama berdiri. Saya panggilkan untuk PL. Sehingga kita naikkan pujian sampai akhir, ku menutup mataku tetap setia. Karena kita menjadi kerinduan kita sampai garis akhir kita menyelesaikan pelayanan kita.